Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini, perkenalkan, saya Ibnu Cahyo. Saya Direktur Riset dan Komunikasi Lembaga Survei Kedai Kopi. Hari ini tanggal 20 Agustus 2024. Sehari setelah RK Suswono mendeklarasikan diri maju dalam Pilkada Jakarta. Kabar yang sangat luar biasa dari gedung Mahkamah Konstitusi di Kota Jakarta. Ya, Mahkamah Konstitusi melahirkan putusan nomor 60 ya tahun 2024 ini terkait perihal syarat pilkada baik di provinsi maupun kota kabupaten. Yang menggugat adalah Partai Buruh dan juga Partai Gelora, dua partai yang tidak lolos parliamentary threshold. Mereka mengajukan gugatan ini ke MK agar suara mereka itu dianggap bisa dipakai dalam setiap kontestasi pilkada. Ini gugatan kalau tidak salah diajukan bulan Mei 2024. Sebelum ada gugatan ini dan beberapa hal dikabulkan, beberapa hal ditolak oleh MK, mereka yang mempunyai ya suara tetapi tidak cukup untuk mendapatkan kursi menganggap kursinya ini hangus sia-sia, sehingga mereka Partai Buruh dan Partai Gelora ini menggugat ke MK agar ya suara mereka itu bisa dianggap. Artinya apa? Bisa dihitung. Kalau yang selama ini ya kita lihat di pasal 40 ya, itu syaratnya adalah 20% kursi dewan, entah itu di provinsi maupun di kota kabupaten, atau 25% suara. Nah, ini 25% suaranya ini ternyata juga dari partai-partai ya yang ada di DPRD, kota, kabupaten maupun di provinsi. Sehingga dua partai ini menginginkan agar suara mereka ini juga bisa dihitung sebagai akumulasi syarat ya kontestasi pilkada. Tapi kejutannya bukan soal itu, kejutannya adalah Mahkamah Konstitusi ini dengan luar biasa ya, dengan luar biasa mengagetkan semua pihak. Bagi pihak-pihak yang tidak tahu ya, tiba-tiba tidak hanya membatalkan pasal 40 tersebut, tetapi juga melahirkan norma baru, ya, aturan baru. Nah, ini saya bacakan ini di amar putusannya, ya. Saya bacakan. Untuk mengusulkan calon gubernur dan calon wakil gubernur provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap sampai 2 juta jiwa. Partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memperoleh suara sah sedikitnya 10%. Ya. Suaranya adalah 10%. Ini 2 juta. Lalu provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada DPT lebih dari 2 juta sampai 6 juta, jadi antara 2 sampai 6 juta, itu adalah syarat partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 8,5%. Ya. Provinsi dengan jumlah yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 6 juta sampai 12 juta, 6 sampai 12 juta, itu syaratnya 7,5%. Kalau provinsi yang jumlahnya DPT lebih dari 12 juta, itu syaratnya lebih sedikit lagi, 6,5. Kita cek ya, kita cek DPT-nya Jakarta itu berapa. Nah, kalau kita bicara Jakarta, ya kita langsung aja nih, jumlah DPT Jakarta. KPU tetapkan DPT pemilu 2024 Jakarta sebanyak 8,2 juta. 8,2 juta itu artinya di poin C 6 sampai 12 juta DPT. Artinya cukup 7,5% suara. Nah, kita cek nih di Jakarta ya. Jakarta. Perolehan suara pemilu legislatif
Jakarta 2024. Ya, kita langsung aja nih, seru ya, rincian suara partai ya, kita lihat. Oke, ada nih dari salah satu media nasional, PKS 16,7%. Ya kan, ini berita bulan Juni akhir, 2 bulan Juni ya, dari CNBC nih, grafisnya dari CNBC. PKS 16,7%, bisa maju sendiri karena 7,5%. PDIP 14%, bisa maju sendiri. Gerindra 12%, bisa maju sendiri. Nasdem 9%, bisa maju sendiri. Golkar 8,5%, bisa maju sendiri. PKB 7,8%, bisa maju sendiri. PSI 7,7%, bisa maju sendiri. PSI itu punya 8 kursi ya. PAN 7,5% tuh. Siapa? Anaknya Pak Zulkifli Hasan tuh, Anjanil, bisa maju sendiri juga. Ya. Demokrat sudah 7,3, jadi nggak bisa. Nah, jadi ini ada berapa partai? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 partai bisa maju sendiri di Jakarta. Karena mendapat 7,5% lebih. Nah, itu oke sekali. Nah, kita cek ya, perolehan legislatif Jawa Barat misal, Banten dulu deh, Banten deh. Kan lagi rame ya, Airin. Banten 2024 ya. Oh, ini ada situsnya KPU langsung. Hitung suara, kita lihat di Provinsi Banten. Oke. Kita lihat. Kita mau lihat provinsinya mana nih? Nggak keluar ya. Nah, nggak keluar ini. Aduh, websitenya KPU gimana ini? Ya, kita lihat dulu. Ini cuman beritanya banyak kan kursinya aja nih ya. Ya, kita lihat aja lah jumlah kursi deh ya. Jumlah kursi, meskipun yang di putusan MK ini jumlah suara. Padahal kalau situs KPU bisa kelihatan enak tuh. Banten kita lihat, so ini 24, 38, 52, 60, 73, 80, 80 ini 91, 98 ya, 98 sama 100 nih ya. Ya prinsipnya anggap aja 100 ya. Itu PKB bisa maju sendiri ya, Gerindra bisa maju sendiri, PDIP bisa maju sendiri, Golkar bisa maju sendiri, Nasdem bisa maju sendiri, PKS bisa maju sendiri. Ini PAN bisa maju sendiri nggak ya? Dia punya 7 kursi. Demokrat bisa maju sendiri ya. Paling nggak yang udah pasti bisa maju sendiri itu ada 7 partai di Banten ya. Lalu di Jabar ya, kursi. Oke, Jabar, kita lihat Jabar, kita lihat Jabar, kita lihat Jabar. Oke, ini ada nih dari media nih, sebentar. Sip ya, kita lihat nih. Gerindra bisa maju sendiri, PKS bisa maju sendiri, PDIP bisa maju sendiri, Golkar bisa maju sendiri. Wow, Golkar kursinya naiknya lumayan nih. PKB bisa maju sendiri, Demokrat nih bisa maju sendiri nggak ya? Dia punya 8 kursi dari berapa ya? Dari berapa? 120 ya? 128, 8 dari 120 itu bisa maju sendiri nggak ya? Tapi kita lihat tadi ya, Gerindra, PKS, PDIP, Golkar, PKB itu bisa maju sendiri, ya, luar biasa. Nah,
Ya, kita lihatlah nanti di Jawa Tengah juga banyak yang bisa maju sendiri ya. Ada PDIP yang memang dengan syarat yang lama mereka bisa maju sendiri. Lalu ada PKB juga bisa maju sendiri ya. Golkar bisa juga maju sendiri ya. Bahkan juga PKS di Jawa Tengah pun dengan aturan yang baru ini juga bisa maju sendiri. Ya, di Jawa Timur yang sekarang ini Khofifah terancam melawan kotak kosong juga, kalau aturan ini diterapkan banyak partai yang bisa maju sendiri selain PKB, karena ada PDIP juga, ada Golkar seperti itu. Jadi ini putusan MK ini membuat konstelasi ini harusnya berubah ya, meskipun kemarin dari pihak Kim Plus itu sudah mendeklarasikan RK dan Suswono, tetapi sepanjang belum mendaftar ke KPU dan belum ditetapkan oleh KPU, semua masih bisa berubah. Jadi misteri juga ini, sebenarnya siapa? Siapa dalang di balik ini semua kita nggak tahu. Tapi prinsipnya masyarakat harusnya happy. Kenapa saya harus bilang happy? Kalau kita tarik ya pilkada-pilkada sebelumnya, sebelum aturan 20% itu, kita lihat pilkada DKI 6 calon. Ya, kita juga lihat di Depok dulu sempat 5 calon. Ya, di Bekasi juga banyak calonnya. Ya, di Jawa Barat dulu kita ingat 5 calon. Di Banten juga pernah berapa ya? 4 calon atau 5 calon. Jadi ini membuat masyarakat itu pilihannya lebih banyak. Karena itu ya kita patut berterima kasih. Berterima kasihnya ke siapa? Ke para hakim MK. Apapun motifnya, tetapi putusan ini cukup membuat geger Indonesia ya. H+1 setelah RK Suswono dideklarasikan, lalu ini membuat, saya yakin membuat bargaining partai-partai ini berubah. Misalkan di Banten kita lihat ada berita Airin terancam untuk tidak maju karena Golkar nggak bisa maju sendiri di Banten ya. Bahkan kalaupun tidak maju dari Golkar, bisa jadi maju dari partai lain. Begitu juga di Jawa Barat. Setelah RK maju ke Jakarta, Deddy Mulyadi seperti tidak ada saingan. Gitu. Dengan kondisi ini, saya pikir di Jawa Barat nanti, ini bisa ada lebih dari 3 calon. Seru banget itu di Jawa Barat kalau ada 6 calon, mungkin 5 calon. Karena syaratnya Jawa Barat itu beda dengan Jakarta. Kalau Jakarta pemenang itu harus 50+1. Ya. Kalau di provinsi, di daerah selain Jakarta, ya, itu hanya 30% lebih. 30+1. Artinya, kemungkinan untuk hanya 1 putaran itu terbuka lebar, kecuali Jakarta itu harus 50+1. Jadi kemungkinan untuk 2 putaran itu jauh lebih tinggi. Jakarta. Ya, ini Jakarta. Kalau memang pasangan RK Suswono itu masih solid, partai-partainya tidak mundur lalu membuat pasangan baru gitu, ya itu RK Suswono, nanti mungkin PDIP, ya mungkin akan memajukan kadernya, ya ada Ahok, ya ada Hendra Prihardi yang mantan wali kota Semarang, ada Rano Karno, ya, bisa saja nanti mereka memasangkan Ahok dengan Rano Karno gitu, ya. Kalau kemarin rame, apakah Anies akan difasilitasi oleh PDIP? Lalu setelah hari ini, apakah PDIP akan memfasilitasi Anies? Kita juga nggak tahu. Ya, PDIP ini partai kader, ya pasti juga ada keinginan untuk memajukan kadernya, gitu. Semua keputusan di PDIP ada di Megawati. Ini sangat seru. Kalau ternyata nanti Anies Baswedan masih gagal maju ya dengan adanya putusan MK ini, nah itu memang udah nasibnya seperti itu. Artinya sekarang posisinya partai politik itu sekarang jauh lebih kuat dengan putusan ini menurut saya. Ini mendorong kemandirian partai-partai politik gitu. Mendorong kemandirian partai-partai politik, jadi mendorong kaderisasi partai politik. Saat partai politik punya kader yang bagus-bagus, asal misal ya di Jakarta cuma butuh 7,5% ya, Jakarta ya 7,5%, ya udah harusnya bisa maju sendiri. Nah, masyarakat lebih banyak pilihan. Oke. Kalau seperti sekarang kan posisinya ya 20% atau 25% suara ya.
Ini partai juga merasa kurang bebas bergerak, ya. Apalagi ini pilkada serentak, oke? Jadi pilkada serentak, kalau nggak dukung pasangan ini di daerah ini, mereka tidak akan dapat dukungan di daerah yang lain. Ini kan saling sandra. Meskipun ini kesannya sangat-sangat telat, ya. Tapi belum telat-telat amat lah, karena pendaftaran masih tanggal 27. Jadi partai politik dan para calon kepala daerah masih punya waktu sepekan, ya, untuk lobby-lobby, untuk deal-deal, untuk kocok ulang, seperti itu. Ya, bisa jadi ada partai-partai yang sudah memberikan rekomnya diganti semua. Bisa jadi. Sudah ada yang diundang ke Jakarta menerima surat rekom, bisa jadi diganti. Gitu, ya. Bisa jadi. Nggak ada yang tahu, misalkan, ya. Misalkan, saya bilang misalkan, ya. Misalkan di Sumatera Utara, misalkan. Ya, Edi Rahmayadi sudah menerima rekom. Bisa jadi nanti berubah. Kayak gitu. Bisa jadi. Ya, bisa jadi berubah. Atau di Jakarta bisa jadi. RK Suswono sudah deklarasi. Ini PKS juga tergoda dikit-dikit ini untuk maju sendiri. Wah, 16% lebih, bro. Maju sendiri misalkan. Yang maju ustadznya PKS, wakilnya juga ustadznya PKS, gitu. Bisa jadi. Karena kan belum daftar. Ya, jadi hal ini nanti bisa membuat partai-partai ini lebih leluasa lagi, ya. Lalu siapa yang dirugikan dalam hal ini? Nggak ada yang dirugikan, masyarakat nggak dirugikan. Cuman selalu ada selentingan-selentingan. Wah, ada yang dirugikan adalah presiden terpilih karena tidak bisa melakukan konsolidasi. Ya masuk akal juga. Sebenarnya masuk akal juga. Ini membuat mungkin Pak Prabowo, ya, pusing mungkin sekarang. Karena lebih sulit untuk melakukan konsolidasi politik, ya. Lebih susah untuk bergaining ke partai-partai. Kosnya nanti akan lebih tinggi, ya. Tapi kita lihat saja nanti ke depan, apakah pasca putusan ini, ya, apakah koalisi-koalisi yang sudah dideklarasikan itu ada yang bubar atau tidak, ya. Kocok ulangnya terjadi sejauh mana, ya. Masih ada waktu sepekan, ya. Kami juga banyak mendapatkan telepon, WA kayak gitu dari calon-calon kepala daerah. Ini bagaimana ini, Pak? Karena ini luar biasa, sepekan ini akan menjadi waktu yang cukup menentukan, dan saya rasa hotel-hotel di Jakarta akan penuh dalam sepekan ke depan mulai hari ini. Karena orang-orang dari daerah lobby-lobby politiknya di Jakarta semua. Itu saja bisa saya sampaikan. Terima kasih. Kita ketemu lagi di waktu yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.